Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Safitri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang implementasi manajemen sekolah dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah dasar. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah sering juga disebut sebagai manajemen pendidikan yang dapat pula diartikan sebagai administrasi pendidikan. Menurut Purwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses penyerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik secara personal, spiritual maupun material. James Junior juga menjelaskan bahwa manajemen sekolah adalah proses pemberdayaan sumber daya manusia bagi penyelenggara sekolah secara aktif. Selaras dengan James Junior, Ali Imran Sauki juga menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah proses penataan kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen sekolah adalah serangkaian kegiatan pemanfaatan semua komponen baik komponen manusia maupun non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang efisien. Gambaran umum manajemen sekolah dalam implementasi P5 di sekolah dasar. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional yang dapat dijadikan acuan para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Menurut Ismail, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran di sekolah meliputi pembelajaran tatap muka, ekstrakurikuler dan juga kokurikuler berbasis proyek. Menurut Ulandari dan Rapita, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini mewadahi para pendidik agar dapat mengimplementasikan proses pembelajaran yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Selaras dengan itu, Hamzah juga menegaskan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah wadah peserta didik untuk belajar, mengamati, dan juga memikirkan solusi permasalahan di lingkungan sekitar. Peran kepala sekolah dalam implementasi P5. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan P5 yaitu kepala sekolah berperan untuk menggerakkan pendidik, peserta didik, dan juga tim fasilitator P5. Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam menggerakkan pendidik yaitu dengan memberikan nasihat dan juga arahan untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang baik dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan modul P5. Kepala sekolah juga berperan untuk membentuk tim fasilitator P5, merencanakan proyek bersama dengan guru-guru, dan juga mengawasi pelaksanaan P5. Kemudian, kepala sekolah juga berperan menjadi pengawas, pembangun komunikasi, dan memberikan pelatihan P5 kepada pendidik secara berkala. Kepala sekolah dalam menyusun tujuan P5 harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tim fasilitator P5. Jadi, kepala sekolah bekerja sama dengan tim fasilitator P5 dalam menentukan tema dan juga merumuskannya. Peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola implementasi P5 di sekolah dasar. Kepala sekolah memegang peranan sentral dalam pelaksanaan setiap program sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan juga pengembangan seluruh sekolah. Menurut Maula dan Rifki, kepala sekolah adalah pemimpin sekolah yang memberikan arahan, visi dan misi kepada seluruh staf dan siswa. Hal ini mencakup pemilihan kurikulum, metode pengajaran, dan juga bahan ajar yang sesuai. Mereka harus siap melakukan koreksi jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian. Menurut Harifa, kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk menjamin arah kebijakan dan juga tujuan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas baik buruknya mutu sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memahami manajemen agar dapat memajukan sekolah yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan dan memperkuat P5, kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang berjiwa Pancasila. Keberhasilan implementasi P5 sangat tergantung pada kepemimpinan dan juga komitmen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Berikut ini adalah beberapa peran utama kepala sekolah dalam memimpin dan juga mengelola implementasi P5 di sekolah dasar. Yang pertama adalah membangun visi dan misi, yang kedua menyusun kebijakan dan juga strategi implementasi, yang ketiga adalah memimpin tim implementasi P5, yang keempat membangun kolaborasi dan kemitraan, yang
5. Memonitor dan mengevaluasi implementasi P5. Yang keenam, mendorong budaya belajar yang berpusat pada peserta didik. Yang ketujuh, menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dan yang delapan, yang terakhir, adalah memberikan penghargaan dan juga apresiasi. Tantangan dan solusi dalam implementasi P5. Kenyataan yang ditemui di lapangan, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sebagai bagian dari kurikulum Merdeka menjadi tantangan dan juga permasalahan tersendiri bagi setiap satuan pendidikan yang akan mengimplementasikannya. Pemahaman mengenai paradigma baru pembelajaran nampaknya masih belum merata. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman guru terhadap paradigma baru pembelajaran dan rendahnya rasa ingin tahu guru, bahkan cenderung skeptis terhadap kurikulum prototipe yang sedang didiseminasikan pemerintah saat ini, termasuk implementasi P5. Tantangan bagi siswa yang terbiasa dengan pembelajaran tradisional mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pembelajaran P5 yang lebih mandiri, berpusat pada proyek, dan juga menekankan pada kolaborasi dan juga gotong royong. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran P5, terutama bagi siswa yang belum memahami manfaat dan juga tujuan P5. Keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif siswa yang belum berkembang dengan baik dapat menghambat mereka dalam menyelesaikan proyek-proyek P5 secara efektif. Solusi untuk guru, di sini ada beberapa solusi. Yang pertama adalah meningkatkan pelatihan dan juga pendampingan bagi guru. Yang kedua adalah memberikan dukungan kepada guru dalam bentuk waktu, sumber daya, dan juga penghargaan untuk melaksanakan P5. Yang ketiga, membangun komunitas pembelajaran antar guru untuk saling berbagi pengalaman dan juga praktik terbaik dalam menjalankan P5. Yang keempat, mengembangkan modul dan bahan ajar P5 yang sesuai dengan konteks dan juga kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Dan solusi untuk siswa ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan motivasi siswa melalui berbagai strategi, seperti menghubungkan proyek P5 dengan kehidupan nyata dan juga minat siswa, serta memberikan penghargaan atas partisipasi dan pencapaian siswa. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan pada siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan juga dukungan kepada siswa dalam menyelesaikan proyek-proyek P5. Dan yang terakhir adalah melibatkan orang tua dan juga masyarakat dalam pelaksanaan P5. Kesimpulannya, yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan berkomitmen sangat berpengaruh dalam penerapan P5. Kepala sekolah yang mampu menginspirasi dan juga memotivasi guru serta siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek pembelajaran dan aktivitas sekolah memberikan dampak yang positif yang signifikan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga keterampilan mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa materi pembelajaran, fasilitas maupun teknologi sangat mendukung keberhasilan implementasi P5. Yang keempat, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan merupakan komponen kunci untuk memastikan bahwa implementasi P5 berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.